Gunung itu nggak mandang, lu mau udah 2000 kali naik gunung, mau baru 1 kali naik gunung, ya nggak ada mandang-mandang gunung. Siapa lu kalau nggak siap? Selesai. Kan bukan masalah hebat ya, nggak ada nih pendaki hebat. Ya bukan masalah pengalaman, bukan. Tetapi orang-orang yang terlatih, ya belajar dari pengalaman dia. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang masih muda ini perlu banget untuk sharing sama yang tua-tua. Tetapi dilihat dia membanggakan dirinya, ya, atau dia sedang melatih kita sebagai seorang pendaki yang rapih dan terlatih. Memang kan yang sering kita lihat memang dampak penyebab awalnya kan gitu ya Bang ya. Pertama ketika dia merasa keluar jalur, kemudian dia panik, ya, terus pikir akhirnya dia logikanya bermain mungkin turun itu itu banyak kan. Ternyata memang nggak begitu ya Bang ya. Jadi boleh nggak ada trik khusus, ada pola pikir ketika kita menghadapi kondisi semacam itu gitu ya. Karena kan makin ke bawah tuh makin lebar jarak pencarian. Ya kalau misalnya dia main di garis lurus, ya kalau dia bermain di garis diagonal berarti kan dia lintas punggungan, malah tambah fisik juga tambah terus turun nggak karu-karu. Itu kalau dia bisa survival di alam, kalau dia nggak bisa. Nah ini berkaitan sama survival nih, ya tentunya kita juga nggak ada yang berharap ya Bang ya. Seperti di belakang kamera kita ngobrol nih, siapa yang mau jadi survivor kan gitu ya Bang ya. Jadi nggak ada kelas Bang Arya pun yang segitu pengalamannya bisa dikatakan banyak lah ya, itu nggak pengen jadi survivor ternyata. Nah tapi kalau kondisi sudah berbicara tentu kita nggak bisa nawar Bang. Ya kan? Kita nggak bisa nawar nih. Nah seandainya memang hal terburuk itu mungkin terjadi pada kita atau pada pendaki atau pada saudara-saudara kita, kira-kira langkah pertama nih Bang, karena yang kita dengar dari beberapa cerita itu kan ketika satu pendaki kehilangan jalur, keluar jalur, kemudian logistik habis dan nggak bisa survive, terutama dari bahan makanan. Nah kira-kira masukan dari Kang Arya nih sebagai yang dibilang dituakan lah dari untuk para pendaki yang sekarang ya. Jadi kira-kira apa nih tips-tips atau cara gimana caranya kita tetap bisa bertahan hidup ketika logistik yang kita bawa itu kehabisan? Terima kasih, pertanyaannya berbobot. Yang pertama nih, tenang. Sebab tanpa ketenangan, sebanyak apapun ilmu dan teori yang kita punya itu menjadi tidak berguna sama sekali. Karena apa? Kita jadi lupa, ya kita jadi nggak ngerti, kita jadi panik, kita jadi blow on lah bahasa kasar itu, kita jadi benar-benar akhirnya nggak bisa apa-apa. Karena apa? Karena kita belum bisa berdamai dengan situasi dan kondisi kita. Jadi pertama itu tenang, terus kedua berdamai dengan situasi kita. Ya sadari keberadaanmu, ya untung malang tergantung ketenanganmu. Rasa takut harus dikuasai. Nah itu namanya kita berdamai dengan situasi dan kondisi kita. Setelah kita berdamai dengan situasi dan kondisi kita paham kita ada di mana, ternyata kita terisolir sendirian di alam bebas, ya dengan ketenangan tadi, ya ilmu yang pernah kita baca walaupun hanya sekedar baca di mbah Google, ya itu akan jadi bermanfaat, ya. Karena apa? Karena ketenangan tadi, kemampuan diri untuk menyadari situasi dan kondisi yang sedang dihadapi pada saat ini. Dia sudah mampu berdamai, tenang. Ketika dia sudah mampu berdamai, baru rencanakan apakah mau menjadi survivor aktif, apakah mau menjadi survivor pasif. Kalau survivor pasif berarti harus mampu untuk cari bahan makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Salah satunya tekniknya berburu, ya, mengenali tanda-tanda air, mengenali bahan makanan yang bisa kita konsumsi, terus menguasai sistem sinyal SOS. Itu survivor pasif. Kita harus cari tempat yang paling tinggi, kita diem di situ, ya. Setelah tempat itu kita sudah survei, kita lihat dengan ketenangan kita, ya, kita pastikan ini tempat aman, ya, cukup tinggi, ya. Kita di sini nanti bisa memberikan sinyal SOS. Sinyal SOS itu banyak. Bisa fluid,
bisa ketukan nesting yang diketuk misalnya 60 menit ting, 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 ting. selama 1 menit diketuk 60 kali misalnya ting, 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 ting. Terus diam, terus diketuk lagi ting, 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 ting. Diam. Boleh. Terus kalau emang bisa bikin asap ya, bukan bikin api, bikin asap ya, bikin api dulu dasarannya ya, lewat kayu-kayu kering, terus nanti ditumpuk pakai daun setebal-tebalnya sehingga asap nanti bisa naik. Silahkan, tapi ini kurang berfungsi kalau angin besar ya, itu bisa ya. Terus pakai cermin juga bisa, pakai nyala senter. Kalau bawa senter selama 1 menit 60 kali cetak itu SOS. Jadi jangan sembarangan mainin kayak gitu. Nah itu harus bisa tuh kalau memang. Terus setelah itu kita betul-betul udah ini tempat paling tinggi, terus kita udah dapat lokasi, kita langsung cari sumber air di mana. Karena tanpa air kita cuma bisa bertahan satu hari. Lebih dari itu kita akan dehidrasi karena udara dingin itu membunuh. Ya, dia tuh benar-benar bikin kering. Ya. Setelah kita dapat tempat untuk melakukan survivor aktif, kita langsung cari lembah. Ya, itu bukan untuk kita tinggal di lembah, bukan, tapi untuk mencari sumber air. Ya, sumber air ini banyak ya. Jadi kalau mau mengenali sumber air itu kalau kita main ya, kita nggak usah turun ke lembah dulu, kita dari atas ya, di atas lingkungan kita cukup lihat ke bawah, kita cari pohon mana yang paling rimbun, yang paling lebat, dan di daerahnya itu banyak pohon-pohon yang lebatnya minta ampun, hijaunya itu. Kalau kita udah dapet itu, turun di situ pasti ada air, pasti. Itu salah satu ciri. Salah satu ciri-ciri lu kenalin. Turun ke situ tapi hati-hati, biasanya licin, suka ada hewan liar karena air ya. Kedua, untuk cari makanan ya, untuk cari makanan lu harus tahu jenis daun-daunan yang memang bisa dimakan ya. Kalau buah-buahan itu kalau buah cari yang warnanya tidak pekat. Kedua, yang getahnya tidak pekat dan lengket ya. Cari yang warnanya bening ya, pokoknya dia nggak mencolok ya. Terus kalau masih ragu juga, coba ambil getahnya taruh di sini atau taruh di sini, tempat sensitif sama racun. Kalau di sini ngejeding atau tiba-tiba iritasi, itu berarti nggak bisa dimakan, karena nanti iritasi di usus jauh lebih dahsyat, lewat. Makanya kalau gue nggak ragu karena gue tahu ini bisa dimakan, ini enggak gitu kan. Itu buah ya. Terus lu cari kayu-kayu lapuk ya, kayu-kayu gede yang lapuk, karena di situ biasanya ada ulat kayu. Nah itu biasa suka ada ulat kayu, itu kalau cari makanan ya. Terus ketiga, lu harus bisa bikin sumber kehidupan, yaitu apa? Api ya. Bipak itu harus bisa bikin, bipak pegunungan ya dari alam. Nah itu butuh praktek ya, jadi bikinnya dari kayu disusun apa namanya, aneh ya. Kalau misalnya cerukannya bagus atau ada pohon besar 2, kita bisa berlindung di tengah. Kan yang membunuh dingin gak ngebunuh. Pembunuh nomor 1 dingin. Itu angin, bukan dingin. Dingin nggak apa-apa sambil dinginan, tapi kita nggak kena angin, itu masih besar. Tapi kedinginan kena angin. Nah itu mau datang itu, halo bro. Iya. Nah itu ya. Terus itu survivor pasif ya. Mungkin kalau untuk lengkapnya di sini terlalu panjang ya. Panjang betul. Ini buat ini aja, basic buat aja. kisi-kisi aja. Terus itu menguasai bacanya kan ya, kita bisa melakukan punggungan mana yang kita ambil dan kita akan pergunakan untuk terus bergerak ke perkampungan terdekat atau perkampungan tipis. Berarti kita harus lambung kanan cari punggungan lagi ya. Kalau ini nggak diketahuin, kan coba ya. Kalau Anda tidak bisa membaca punggungan ya, tidak mengerti punggungan itu apa, jangan coba-coba bergerak turun ke bawah ya, tapi kembali lagi ke atas. Paling bagus ketika tersesat adalah kembali ke atas
jangan yang lain-lain. Ya, kalau untuk survivor aktif tadi itu ya, harus bisa membaca kontur, harus bisa membaca punggungan. Kita bergerak di punggungan itu, jangan keluar punggungan kecuali lagi cari air atau mencari bahan makanan yang kita perlukan. Gua ilmu tahu, tapi buat ngalamin amit nggak mau. Kenapa gua pelajarin ya? Kenapa gua praktek waktu itu sama senior gua? Karena ternyata senior gua pengen supaya gue itu tidak merasakan menjadi survivor yang sesungguhnya. Karena waktu dilatih aja nangis bombay, sakit hati, terisolir sendirian, ya. Tidak semudah bacot ini ngomong kayak so beneran, ini bener-bener susah. Ya jadi jangan coba-coba berimprovisasi mau jadi survivor. Jangan. Gua dibayar berapapun gua ogah. Ya beneran, ya enggak deh. Nah, jadi survivor tuh enggak deh, ya. Nggak usah coba-coba ya. Jadi belajar survival ini bukan untuk gagah-gagahan atau membuat kita menjadi lalai. Justru karena kita belajar teknik survival, kita itu semakin awas, ya. Kita akan semakin terlatih mentalitas kita, ya. Keterampilan kita, ego kita itu akan semakin kita latih dengan kita mengenal survival, ya. Kebanyakan kan sekarang gaya-gayaan, gue bisa survival ini parah lu peang kan gitu. Enak bener ngomong gitu kan, giliran apa-apa yang susah tim sar juga gitu. Jadi emang kesimpulannya itu kita menguasai teknik survival itu bukan untuk dipraktekkan di lapangan. Bukan. Nggak ada yang berada seperti itu karena itu menyakitkan sekali kayaknya. Jadi kita perlu teknik itu justru untuk mengantisipasi hal tersebut. Jadi karena kita tahu tekniknya, karena kita tahu rasanya. Jadi yang paling penting adalah pemahaman rasanya. Kagak enak gitu kan. Lalu mau gue ogah, mendingan gue bawa makanan yang banyak, mendingan gue jangan sampai nyasar kan gitu. Oke. Terus gini bang, namanya kita mendaki ke satu gunung ya terlepas itu gunung mana aja ya, yang kita tahu bahwa ini agak mengarah sedikit ke mistis ya bang ya. Jadi memang kan yang kita tahu memang kita sadari bahwa ada kehidupan lain di lain kehidupan kita gitu kan. Ketika kita berada dalam kondisi tersebut itu kita lebih cenderung mengait-ngaitkan suatu hal yang sebetulnya bisa dilogikakan, tapi jangan-jangan ini nih. Nah kira-kira itu salah satunya untuk ketahanan mental mungkin ya, gitu kan. Untuk menghindari itu bang, kira-kira ada saran nggak sih? Karena kalau yang basicnya udah penakut emang nggak, jangankan di gunung ya kan, di rumah sendiri aja kadang takut kan gitu kan. Kira-kira untuk melatih keberanian diri untuk terhindar dari hal-hal yang seperti itu gimana sih bang? Itu luar biasa. Satu, tadi kan udah ada moto ya, ini moto dari dulu selalu gue sampaikan ke siswa didik gue. Percaya diri, percaya teman, percaya Tuhan. Boleh dibalik, percaya Tuhan, percaya diri, percaya teman. Terserah, ini poin ini 3 mau ditaruh mana aja beda. Ya. Nah, poin percaya Tuhan ini, ya, itu betul-betul bukan cuma di lips, bukan cuma di bibir. Gue percaya Tuhan. Hah? Lu ada setan baca ayat kursi, lu percaya sama ayat kursi apa percaya sama penciptanya? Gini loh, jelas ya ada makhluk lain yang diciptakan oleh Allah yang tak terlihat oleh mata kasar kita. Dan seperti yang tadi dibilang, ada kehidupan lain di luar kehidupan kita. Kalau kita naik gunung, ya nih inget nih, yang namanya anak gunung nggak ada urusan sama setan kepala 1000, ya. Siluman ketek, siluman jempol, itu nggak ada urusan, ya. Pokoknya yang namanya anak gunung nggak punya urusan sama yang namanya demit, ya. Karena sebelum mereka berjalan, mereka tahu mau kemana, mereka tahu tempat apa yang mau didatangi, hutan, ya tempatnya mereka. Jadi ketika kita dari rumah sudah sadar kita mau kemana dan resikonya apa aja, kira-kira apa aja yang akan kita hadapi, ya, dan kita tahu tempat apa yang kita datangi, itu menjadi bukan sebuah permasalahan buat kita. Yang penting adalah persiapan kita. Jadi sadar diri dulu, sadar, oh iya gue mau datang ke tempatnya demit. Ya kalau gue ketemu demit, ya tempatnya dia, gitu kan. Bukan salah dia, bukan gitu. salah dia. Kita yang harus mempersiapkan mental kita. Jadi yang namanya pendaki itu nggak ada urusan sama demit.
Tapi kalau ketemu demit, ya slow aja lo bro. Ya gue bisa buktiin. Saksi banyak. Gue kalau ketemu setan, gue bacok, gue timpuk, beneran. Karena apa? Harga diri gue, harga diri penciptaan itu selalu gue angkat. Kamu makhluk, saya makhluk. Kuasa mana? Kamu atau saya? Kita berdua nggak punya kuasa apa-apa. Karena yang punya kuasa terhadap kita Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lu nggak usah macem-macem sama gue. Bangkitkan harga diri penciptaan. Nah itulah yang membuat kita jadi berani membangkitkan harga diri penciptaan kita, ya. Jadi itu tadi ya, namanya pendaki gunung nggak ada urusan sama demit. Karena tahu mau datengin tempatnya siapa. Dari rumah tuh udah sadar mau kemana, mau datang kemana. Jadi resiko di perjalanan kita sudah siap. Jadi sebelum naik gunung ya, mau lu dengar cerita, di gunung Anu, ada siluman ketek, buset bulunya lebat banget. Itu orang kalau kesambar modar, nggak ada urusan, ya. Itu makhluk, kita makhluk. Nggak ada urusan, jalan aja. Hidup mati di dalam kekuasaan tuh. Yang paling penting kita berusaha untuk tetap selamat. Jadi buat gue itu, kalau emang harus mau berani ya, satu tadi sadari dulu ya. Sadari mulai dari rumah, kita sadar mau kemana, tempat apa yang kita datengin. Kita harus sadar itu. Setelah kita sadar, kita akan tahu resikonya. Ya, setelah kita paham resikonya, kita mengantisipasinya. Ya, kalau memang ketemu juga, ya udah orang tempatnya dia. Setelah memang tempatnya dia, maka sadar harkat dan martabat penciptaan kita sebagai manusia itu jauh lebih mulia daripada makhluk Tuhan manapun. Ya, sadari bahwa tidak ada yang berkuasa terhadap kita ataupun makhluk Allah yang lain selain daripada Tuhan yang Maha Esa, selain daripada Allah itu sendiri. Nah, kalau kita udah kayak gitu, kita slow, nggak ada urusan. Barulah ya tambah, kalau muslim tambah bacaan sholawat, tambah bacaan ayat suci. Karena apa? Yang kita yakini, yang kita takuti bukan makhluk Tuhan, bukan makhluk Allah, tetapi pencipta kita dan pencipta seisi dunia, termasuk makhluk yang lagi godain kita tadi. Gitu. Itu teman-teman ya. Jadi yang namanya pendaki gunung itu nggak ada urusan sama demit. Kalau ketemu demit ya nggak apa-apa. Cakep. Buat apa? Buat kenang-kenangan, buat pengalaman, buat pengalaman kayak gua. Gitu. Buat kita ada bahan buat kita. Iya, kayak pengalaman. Bersyukur banget pernah ketemu demit itu, karena dia bisa cerita. Kasian yang ketemu demit, mau cerita akhirnya cuma bisa sirik sama orang yang ketemu demit. Gue 1000 kali naik perahu nggak pernah ketemu setan. Lah lu, ya gitu kira-kira. Nah, kira-kira dari Bang Jakun sendiri kira-kira gimana Bang menurut pendapat sudut pandangnya, karena kan setiap orang kan masalah mental ini sama intinya. Kalau gue gitu kalau naik gunung itu tahu lokasinya, ini emang tempatnya dia, tempat mereka sama sebenarnya. Kita dengan itu kita satu ilmu anak muda gue ini. Jadi sama aja sih, tapi intinya kalau gue tuh gue meyakini keberadaan mereka juga. Tapi gue tetap bukannya mengaku-ngakukan ya, bukan mengaku-ngakukan manusia, tapi manusia itu diciptakan lebih mulia daripada mereka. Ini dalam agama gue nih, dalam Islam. Manusia itu diciptakan lebih mulia daripada mereka. Jadi dengan keyakinan seperti itulah gue jadi berani, tapi bukan karena akunya, bukan karena gue manusia yang lebih mulia daripada, bukan itu, tapi karena Allah menciptakan manusia itu lebih mulia daripada makhluk itu. Jadi gue yakini cuma satu ya, Allah yang saya Tuhan yang menjaga kita semua ya. Emang pada prinsipnya kita kembali lagi kepada keimanan. Betul, itu masalah keimanan kalau masalah itu, betul. Kita kekuatan iman kita seperti apa, kan terlepas dari itu pun kita harus juga sama-sama saling menghargai lah istilahnya kan gitu ya. Betul. Kita ya memang kita sadar bahwa manusia memang makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kan namanya kita nyambah ke rumah orang gitu kan, istilahnya tata krama, kemudian juga etika baik, terus juga adabnya juga harus kita hargai juga tentunya ya Bang ya. Itu makanya ketika kita menyadari kita mau kemana, kita sadar kita ada di mana, itu secara nggak langsung kita sudah menjunjung tinggi yang namanya langit, yang namanya bumi dipijak, langit dijunjung. Tapi kalau masih digangguin juga, ya langitnya kita terbalikin kan gitu. Dalam artian bukan langit kita terbalikin, dalam artian ya lu ganggu gitu.
Kita udah unggah-ungguh di sini, udah sopan. Tapi masih digangguin juga. Kok boleh buat gitu. Jadi intinya yang nanya pendaki gunung kalau takut sama setan ya bukan pendaki. Iya, Mending di rumah aja. ini di rumah aja. Yang namanya pendaki, yang namanya gunung ya tempatnya setan. Kita yang nyamperin ya. Kita yang datengin, jadi kita udah harus siap resikonya. Ya bersyukur bagi yang nggak ketemu setan. Ya bersyukur juga bagi yang pernah ketemu setan. Karena memang udah ada bagiannya masing-masing. Tiap orang punya kemampuan dan pengalaman yang berbeda. Nggak bisa disama-samakan. Ya walaupun udah 1000 kali melakukan pendakian di gunung yang sama, tetap kalau kita mau pelajari, kalau kita mau sadari, tidak ada satupun pengalamannya sama dari 1000 kali pendakian kita. Terus dari pengalaman Kang Aryan mendaki dari tahun berapa? Kalau gue 92 92 ya. kalau aku 94 ya. Ini udah kalau dibilang anak-anak sekarang udah suhu lah gitu. Selama dalam masa pendakian tersebut dari mulai 92 ke 94 sampai dengan tahun ini, itu kira-kira pernah nggak Bang ngerasain benar-benar jadi survivor? Meskipun itu ya beruntungnya ya akhirnya kita bisa ketemu di sini gitu kan. Pernah nggak Bang ngerasain kayak gitu? Atau Bang Jakun sama Kang Arya kan pernah sering ngedaki bareng nih. Kira-kira ada cerita nggak sih yang bisa jadi buat kita pengalaman buat teman-teman yang masih baru-baru mau coba buat mendaki? Ada yang semi-semi itu di Argopuro ya. Iya. Nah, kita 9 hari 8 malam. Itu kita harus menggunakan keterampilan kita mencari bahan makanan. Ya. Tapi sesungguhnya ya, setiap manusia itu seorang survivor. Karena pendakian itu berhubungan erat dengan kehidupan kita. Naik gunung cuma 3 hari, paling lama 1 minggu. Tetapi pendakian kita di depan mata ya, perjalanan kehidupan kita itu medan pendakian yang nggak akan berhenti sampai akhir hayat nanti. Ilmu survivor sesungguhnya itu berguna di sini, bukan di gunung. Jangan bilang pendaki kalau nggak bisa bertahan hidup di tengah badai cobaan hidup ya. Soalnya seorang pendaki ya cuma 3 hari, paling lama seminggu di gunung, tetap aja pulang ke rumah. Dan pendakian sesungguhnya ada di rumah. Iya, yang punya suami, yang punya istri, yang punya pekerjaan, yang lagi kuliah, yang lagi sekolah, itulah medan pendakian. Ya, setiap jenjang pendakian itu selalu memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, tetapi selalu membutuhkan survivor yang hebat untuk bisa melewati setiap jenjang kehidupan kita yang harus kita daki sampai akhir hayat nanti. Jadi itu semacam filosofi ya Bang. Betul. Melakukan pendakian itu memang itu diaplikasikan di kehidupan kita. Tangguh Gitu ya. Jadi tangguh. Secara sadar nggak sadar kita benar-benar udah survive gitu di kehidupan sehari-hari pun gitu ya. Nah, gue bilang setiap manusia itu seorang survivor. Jadi nggak usah gagah-gagahan jadi survivor di gunung. Ya, kalau di gunung mah nggak apaan sih kan? Nggak ada gunanya jadi survivor di gunung itu. Cuma untuk kita pribadi. Tetapi kalau kita survive di sini, anak, istri, keluarga, ya itu akan terkena imbasnya semua. Kalau di gunung kita jadi survivor bikin repot, Nyusahin orang ya. Iya, tetap aja dicari kan sama tim SAR. Iya gitu. Tapi kalau di sini kita praktekin yang namanya survival sesungguhnya. Oh ya, api itu apa sih? Oh, api itu kehidupan. Selama gue di gunung gue bisa bikin api, ya. Karena api itulah gue menjadi hangat. Berarti di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan kita sehari-hari, yang kita nyalakan apa? Api semangat. Gue harus terus bersemangat. Ya gue harus punya semangat yang membara dan menyala supaya gue bisa. Gue harus bisa lulus kuliah. Gue harus bisa tetap bertahan dalam pekerjaan gue. Kalau YouTuber, gue harus punya subscriber banyak. Gue harus terkenal. Itu namanya api semangat. Terus apalagi teknik-teknik pengaplikasian ya yang ada di survivor itu semua berguna untuk kehidupan. Karena ada tambahan nanti 5W1H. 5W1H itu mencakup segala hal. Tidak hanya seorang survivor ya di gunung. Karena survivor sejati itu di sini, bukan di gunung. Oke, Bang, terakhir nih Bang. Kira-kira dilihat dari kondisi yang minat untuk melakukan pendakian saat ini kan ini kelihatannya lagi mulai booming ya Bang ya. Jadi mulai marak. kelihatannya bukan cuma pecinta alam.
yang hobi ikut-ikutan juga banyak nih. Nah, Banyak. kira-kira pesan-pesan Kang Arya sama Bang Jakun untuk para pendaki yang memang baru mau mencoba atau mungkin baru pengalamannya masih bilang minim, itu kira-kira apa dari Bang Jakun dulu nih? Pesan-pesannya nih, Iya, pesan-pesannya. Pesan-pesannya tetap ya, sama maupun itu pendaki pemula ataupun pendaki yang udah berpengalaman, tapi ketika mendaki gunung yang pertama kali didaki, ya, pertama literasinya dulu yang digali, yang betul-betul digali literasinya. Kemudian kalau untuk pendaki pemula ya, tetap harus dibimbing sama orang yang berpengalaman. Untuk lain-lainnya mungkin terserah itu tujuannya, niatnya itu untuk apa ya sebenarnya. Kita juga nggak permasalahkan seperti itu. Tapi yang penting jangan melakukan vandalisme ya. Jangan melakukan vandalisme, jangan melakukan yang metik-metik bunga seperti itu ya, jangan. Itu aja, jangan merusak alam ya, jangan merusak alam, betul. Sebisa mungkin sampah itu dibawa kembali. Itu aja sih sebenarnya. Untuk yang lain-lain sih nggak terlalu Iya, itu manusiawi ya, maksudnya nggak bisa kita mengomentari sifat orang gitu maksudnya. Nah, Kesadaran sendiri. betul, kembali ke kesadaran sendiri. Oke. Kalau dari Kang Arya nih, kira-kira apa nih pesan terakhir? Pesan gua tuh sadari sejak dari awal kita adalah mata rantai hidup yang harus saling menjaga, melindungi, mengisi ya satu sama lain. Sadari keberadaan kita ya. Kita naik gunung itu membawa tanggung jawab, bukan cuma sekedar datang dan bersenang-senang lalu pergi meninggalkan permasalahan. Tidak ya. Alam itu mengajarkan keindahan. Alam itu memberikan keindahan dan mengajarkan tanggung jawab kepada kita ya. Jadi kalau datang ke gunung itu ingat tanggung jawab kita apa tadi ya. Jangan rusak gunung ya. Merusak gunung itu apa sih? Banyak ya, walaupun perusak sesungguhnya itu bukan pencinta alam ya, bukan pencinta alam mah cuman bagian kecil ya, cuman yang sering disorot tuh pendaki gunung. Bahkan ada nih kemarin gue lihat ada orang ngurusin sampah sampai sekian ton, terus banyak yang ngebully pencinta alam. Ya salah sebenarnya ya, nggak ada pencinta alam sebenarnya gitu kan yang kayak gitu. Yang namanya pencinta alam tuh nggak usah gembar-gemborin diri, atau yang nggak usah punya alasan saya ini penikmat, saya ini pendaki, saya ini pengunjung ya, saya ini pegiat, saya ini pelancong. Itu nggak ada cerita. Siapapun yang datang ke alam itu tamunya alam, dan setiap orang yang menjadi tamu alam itu punya tanggung jawab terhadap alam. Apa? Menjaga kebersihan, menjaga diri dari tindakan vandalisme ya. Punya tanggung jawab siapapun dia, nggak ke alam, siapapun yang datang, apapun namanya, apapun jenisnya, itu setiap orang yang datang ke alam itu punya tanggung jawab yang harus dibawa pulang, tanggung jawab yang harus disimpan di dalam hati ya. Jangan kita main salah-salahan. Jadi nggak ada cerita tuh mau pegiat, mau pelancong, mau pengunjung, mau trail runner, mau pencinta alam, itu nggak ada cerita kayak gitu. Siapapun yang menjadi tamu alam, mereka punya tanggung jawab. Naik, datang, dapat keindahan, pulang juga jaga keindahannya. Bawa turun sampah Anda. Jangan berbuat vandalisme. Jangan berbuat hal-hal yang dilarang. Ya, terutama mengotori gunung. Ya kira-kira kayak gitu. Jadi jangan memecah-mecah. Saya pelancong, saya pegiat alam, saya cuma trail runner, saya cuma turis. Itu nggak ada. Siapapun yang datang ke alam, siapapun manusia yang datang ke alam itu namanya tamu alam. Alam nggak pernah memilah-milah. Alam nggak pernah milih-milih tamunya siapa aja. Semua silakan datang, tetapi terkadang tamunya ini yang kurang ajar, nggak tahu diri. Dan terkadang banyak orang yang menyalahkan salah satu pihak. Itu nggak bisa. Jadi siapapun yang datang ke alam adalah tamu alam. Nggak peduli emblemnya itu ada 2000 ya. Ini nih, ambil jidat-jidat emblem itu nggak ada urusan ya. Siapapun yang datang ke alam adalah tamu alam, dan dia punya tanggung jawab yang harus dijaga, tanggung jawab itu. Nah, jadi kira-kira kayak gitu pesan. Tanggung jawab ya. Ya, jadi kesimpulannya secara garis besar, apapun sebutannya, yang namanya menjaga alam itu tanggung jawab kita bersama ya. Betul. Karena memang ketika alam itu rusak ya, yang kena dampaknya kita sendiri dong pastinya kan. Iya, jadi kembali ke sama-sama. kita. Jadi pesan yang sangat bermanfaat banget nih buat kita semua nih
yang baru mau mencoba mendaki. Jadi memang pada prinsipnya apapun sebutan kita, dari manapun organisasi kita, dari manapun kota kita berasal, intinya ketika kita berada di alam ya harus sama-sama kita jaga gitu ya Bang ya. Betul, kita tamu alam. Betul, iya. Jadi benar-benar harus di-share banget karena memang alam itu ya diciptakan untuk kita jaga, untuk kita rawat. Ya. Jangan dikotak-kotakan. Iya. Oke, makasih banyak Kang Arya sama Bang Jakun ini. Insya Allah bermanfaat banget buat kita semua. Mudah-mudahan setelah ada viewer-viewer yang nonton video ini bisa merubah mindset mereka terhadap sudut pandang ketika kita ingin mendaki, terus juga meningkatkan juga rasa tanggung jawab mereka pada saat pendakian gitu ya. Dan satu lagi nih, ini Bang Jakun sama Kang Arya juga punya channel YouTube ya Kang ya. Iya. Jadi nanti untuk yang pengen lebih intens lagi dengar apa sih yang suka diceritain sama Kang Arya dan Bang Jakun ini channel YouTube Bisa tanya jawab langsung ya. oh iya Kita adalah streaming. Ya, itu memang streaming itu khusus tanya jawab. Jadi silakan tanya, nanti akan berusaha kita jawab. Oke. Ya, kira-kira kayak Jadi gitu. udah dikasih wadahnya nih ya, Kasih jadi nggak wadah. perlu kita jauh-jauh, mungkin ada yang di luar kota Iya. segala macam, itu bisa kita on langsung di channel Betul. Kang. Ada channel sama Bang Jakun apa Bang channelnya Bang? Kisah pendakian si Jakun. Kisah pendakian si Jakun, nanti kita lampirin di kolom deskripsi dan nanti kita shot juga nomor handphonenya. Dan yang tadi yang kalau misalkan ada yang mau minat buat milikin buku 1001 pendakian dan rencananya katanya lagi mau Buku kedua. buku kedua ya Kang ya. Kedua, ya. Itu kita tunggu banget nih gimana nanti rilisnya, nanti mungkin akan dikabarin atau dijelasin progresnya sampai mana di channelnya Kang Arya Sena. Oke Kang Arya Sena, makasih banyak. Kita merasa banyak banget ilmu yang kita dapat dari video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman, dan terima kasih juga buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, share, dan silakan komentar kalau misalkan nanti ada rekan-rekan semua yang mau jadi narasumber, juga mau berbagi cerita terkait dengan pendakian dan lain sebagainya, boleh nanti di DM ke email kita yang ada di kolom deskripsi. Oke, makasih banyak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.